Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di forum Ngaji Parenting bersama Ustadz Muhammad Nadim Aliani. Di video kali ini kita akan coba bahas sedikit saja bahasannya tentang satu pertanyaan yang cukup menarik yang disampaikan alumni kelas pelatihan beberapa waktu yang lalu. Jadi Ustaz Nadif ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan ini cukup menarik untuk kita coba diskusikan. Ada seorang ibu-ibu katakan demikian, itu mengeluhkan tentang anaknya yang sudah beranjak remaja. Sang anak ini memiliki masa lalu yang didetailkan oleh beliau. Yang pertama, sang anak ini pernah dimarahi atau dibetak di waktu kecilnya, waktu kelas SD. Oke, yang kedua, anak ini pernah mondok. Ini anak ini pernah mondok. Kemudian yang ketiga, orang tua memiliki cita-cita besar agar anak ini menjadi seorang ulama. Nah, dalam perjalanan beliau di pondok itu pernah mengalami bullying. Ya, kita hampir semua tahu lah anak-anak kita yang di pondok pesantren itu pasti mengalami hal-hal yang mirip, benturan dengan teman, sandalnya yang hilang, pakaiannya yang hilang, sepatu yang disembunyikan temannya, hal-hal yang sangat biasa terjadi di pondok. Pun terjadi pada Ananda ini. Lalu beberapa kali pulang ke rumah untuk berobat karena sakit, lalu kembali lagi ke pondok begitu beberapa kali, beberapa waktu, dan akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan mondoknya, berlanjut pada sekolah umum. Tapi qadarullah pandemi melanda dan akhirnya diputuskan untuk sekolah daring. Nah, pada saat sekolah daring ini yang terjadi, sang anak ini mulai tanda kutip ya, kecanduan handphone. Habis waktunya untuk bermain dengan handphone. Tidak hanya belajar tapi juga bermain hal-hal yang lain. Nah, ini menjadi salah satu yang mengganggu pikiran sang ibu gitu. Kenapa? Karena sang anak kemudian seolah-olah menutup pintu komunikasi dengan orang tuanya. Setiap diajak bicara tentang sekolah, setiap diajak berkomunikasi, itu sang anak menutup diri. Bahkan kemudian sering marah gitu. Kemudian sang ibu bahkan kemudian mencoba untuk orang tua ya, ibu dan ayahnya ini mengajak untuk bernama wisata, berenang, makan bareng gitu. Tapi tetap anak ini belum berubah. Kalaupun sholat, wiridan, habis sholat duduk sejenak gitu. Sang orang tua kemudian mengeluhkan sang anak ini belum bisa meninggalkan handphonenya. Ini kan fenomena yang kebanyakan terjadi pada orang tua zaman sekarang, Ustaz. Apakah betul masalah utama itu adalah anak kecanduan handphone? Ataukah ada masalah yang jauh lebih krusial yang membuat sang anak kemudian menutup pintu komunikasi dengan orang tuanya? Oke, terjadi bullying di sekolahnya, terjadi bullying ketika dia mondok gitu. Tetapi kan hampir semua kita juga mengalami hal itu gitu. Saya pribadi dulu SD, SMP malah dikeroyok begitu, dan hampir kita semua mengalami itu. Anak saya yang sekarang di pondok pun juga mengalami hal yang serupa. Tapi bagaimana kemudian jalan keluarnya? Nah, kita coba nanti dengarkan bagaimana paparan Ustaz Muhammad Nadif menjelaskan tentang hal. Kurang lebih gitu, Ustaz. Ada komentar sedikit tentang pertanyaan dari ibu ini. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, pertanyaan ini sebenarnya banyak terjadi di kalangan orang tua di masa pandemi ini. Hampir semua problem yang terjadi hari ini kaitannya dengan kecanduan game, karena sebenarnya kita seperti tidak siap memasuki metode belajar yang sekarang ini. Akhirnya yang pada awalnya tidak pernah kenal HP dengan intens, sekarang menjadi kenal HP dengan intens. Tapi sebenarnya persoalannya menurut saya bukan di situ. Jadi kesiapan anak untuk memegang HP, kesiapan anak untuk mengikuti proses belajar, itu satu kondisi yang mungkin terlewatkan. Jadi akhirnya begitu diberi fasilitas itu, akhirnya jatuh kepada hal yang tidak baik. Tapi itu sebenarnya adalah puncak dari sebuah kondisi yang melatar belakangi sebelumnya.
anak dibully, kemudian anak tidak mau mendengarkan orang tua kesulitan mengarahkan anak. Ini tema yang banyak terjadi di kita, ada HP ataupun tidak HP. Tema tentang orang tua kesulitan mengarahkan anak itu tema yang jamak terjadi. Jadi orang tua kesulitan mengarahkan anak. Nah, ini ada dua sudut pandang yang perlu kita dudukkan bersama dulu. Pertama, sudut pandang ayah, orang tua. Yang kedua, sudut pandang anak. Kita tinggalkan sudut pandang anak supaya kita tidak memberikan stigma terlalu berlebihan kepada anak. Gaya bicara kita misalnya begini, Pak, anak saya itu susah diatur, Pak, anak saya itu susah dinasehati, Pak, anak saya itu memang bandel, misalnya begitu. Itu stigma yang akhirnya kita berikan kepada anak. Sudut pandangnya kita letakkan dulu tentang vonis terhadap anak. Tapi kita kembalikan kepada diri kita sebagai orang tua. Jadi sudut pandangnya orang tua dulu. Kalau kita bicara, Pak, anak saya kok susah sekali dinasihati. Kalimatnya kita ganti, Pak, kenapa ya saya susah menasihati anak? Kenapa ya nasihat saya susah sekali nyampe pada diri anak? Sudut pandangnya di orang tua dulu, bukan di sudut pandangnya di anak. Karena kalau sudut pandangnya di anak, nanti kita akan bilang begitu, Pak, anak saya kok susah sekali mendengarkan nasihat saya. Pak, anak saya kok semaunya sendiri. Jadi sudut pandangnya anak yang kita bawa dalam diskusi. Endingnya akhirnya memberikan stigma, memberikan, ya kita jadi resah gitu, anak kita kok kesannya buruk. Kita letakkan dulu cara pandang itu, cara pandangnya kita pakai, karena kita ngobrol sesama orang tua nih, jadi sudut pandangnya, ayo kita sama-sama introspeksi sebagai orang tua. Beda nanti kalau dengan anak, cara bicaranya jadi lain lagi. Nah, gimana caranya berbakti pada orang tua? Itu sudut pandang kepada anak, sudut pandang anak. Tapi kalau sudut pandang orang tua, Pak, bagaimana ya supaya saya ini lebih lapang ke anak, supaya saya lebih bisa mengarahkan anak. Sudut pandangnya adalah bercermin, berintrospeksi. Ini yang pertama. Jadi sudut pandangnya jangan disimpulkan anak kita buruk, jangan itu dulu, karena sejak awal dalil-dalil yang terkait dengan anak itu selalu dikaitkan dengan orang tua. Saya tidak ingin kita saling menyalahkan ya, apalagi nanti ini ayah dan ibu sama-sama duduk menyimak ini. Kita tidak ingin saling menyalahkan, tapi kita ingin bercermin dari penjelasan hadis Nabi SAW. Hadis itu sangat terkenal, kita tahu semua hadis itu, bahwa orang tua anak itu akan menjadi Majusi, Nasrani, dan lain sebagainya. Itu orang tua yang berperan. Setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Fitrahnya anak, ya dia mendengar orang tuanya, dia mengenal tauhid, dia mengenal kebaikan. Itu fitrah nuraninya, fitrah diri seorang anak. Namun kemudian menjadi berubah, tentu ada faktor syaitan, dan di situ peran orang tua yang disebutkan dalam hadis itu. Dari sini, maka cara bercerminnya bukan bagaimana cara saya menyadarkan anak. Itu nomor kedua, karena itu soal teknis. Misalnya bagaimana cara anak saya ini mau meletakkan nih HP-nya nih di waktu sholat, itu hal kedua. Karena hal yang mendasar itu ya posisi kita sebagai bapak, posisi kita sebagai ibu. Apa itu? Sejauh mana kemampuan kita mempengaruhi diri sang anak. Kalau hadis itu kan begitu ceritanya. Tentang orang tua yang mampu memberikan warna apapun kepada anak. Jadi, kalau kita sekarang ini misalnya, nanti bisa diskusi ya. Maksudnya, kalau kita dapati anak kita warnanya itu seperti menolak kita, ya kurang lebih itu situasi yang terjadi di sehari-hari. Saya kira tidak ada teori yang perlu dijelaskan tentang hal itu. Ya, ini alamiah kita sebagai orang tua. Saudara misalnya, ini contoh misalnya di surah Yusuf ya. Coba kita ingat lagi surah Yusuf, pembukaan surah Yusuf itu. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam bertanya kepada sang ayah tentang mimpinya. Saya kira itu rahasia besar tentang komunikasi antara orang tua dan anak. Pertanyaan sederhana itu tidak perlu ilmu yang banyak. Kita hanya perlu menggunakan nurani dan pikiran kita saja. Seorang anak kecil lalu datang pada bapaknya, menceritakan pada bapaknya dia sedang bermimpi begini dan begitu. Kira-kira apa situasinya dalam pikiran anak itu? Ya, dia merasa orang tuanya bisa menyelesaikan, orang tuanya enak nih diajak ngobrol, orang tuanya segalanya lah, everything itu orang tuanya. Kalau situasinya begitu, ada masalah dikit aja, dia lari ke orang tuanya. Dia ada problem dikit aja, pasti dia datang ke orang tuanya. Dan Nabi Yusuf itu situasinya, kalau saya sedang membayangkan situasinya ya,
itu seperti orang yang sedang siap untuk mendengarkan arahan, siap untuk mendengarkan masukan, siap untuk mendengarkan ilmu. Dan kan begitu buktinya di ayat-ayat setelahnya kan Nabi Yakub mengarahkan beliau dan beliau mentaati itu. Jadi di situ ada hikmah yang sangat besar. Nabi Yusuf alaihissalam datang kepada ayahnya, lalu dinasihati dan beliau mendengarkan. Kan kita ingin situasi itu. Nah, pertanyaannya, apa situasi batinnya Nabi Yusuf gitu? Kan itu rahasianya. Situasi batinnya apa? Situasi batinnya ya lazim lah. Kira-kira kalau kita datang ke orang, apa yang ada dalam batin kita? Kita minta tolong sama orang. Ya pasti kita akan, yang ada dalam batin kita, kalau saya datang ke orang ini pasti ada jalan keluar nih. Kalau saya datang pada orang ini enak nih, orang ini menyenangkan. Kenapa saya tidak datang ke orang lain? Karena orang lain tuh ngeselin. Kenapa saya kalau ke orang ini dengerin ya? Karena dia kalau ngasih tahu bagus nih. Jadi persoalannya ada di situ, bukan karena dia senang ke HP lalu akhirnya mengabaikan orang tua. Karena secara alami hati anak itu mengagungkan orang tua. Secara alami demikian. Makanya nasihatnya dalam Al-Qur'an, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Secara alami diri manusia muslim maupun non muslim itu punya kecenderungan untuk menghormati dan taat pada orang tua. Saya kira itu masalah yang perlu diselesaikan. Jadi bukan bagaimana cara meletakkan HP-nya itu nomor berikutnya. Bagaimana agar dia mau dengarkan saya. Itu nomor kedua. Yang paling pertama, ya tampilkan diri kita enak nih di hadapan anak-anak. Saya kira itu hal yang mendasar. Nanti setelah itu kita mau ngomong A, ngomong B. Ini masih ada kaitannya dengan video sebelumnya ya, tentang apa kemarin? Saya lupa ya. Jadi anak akan mendengarkan kita dengan mudah kalau posisi kita, positioning-nya itu sudah ada dalam diri anak. Jadi kesimpulannya jadi begini, kalau misalnya anak sekarang tidak mau mendengarkan orang tua, ini sekali lagi ini untuk bercermin diri kita ya, bukan untuk saling menyalahkan. Anak tidak mau mendengarkan orang tua, kemudian anak jadi semaunya sendiri, kemudian orang tua tidak mampu atau terhalang ya ketika mengasihkan nasihat, sampai akhirnya sulit mengarahkan. Itu semua adalah tanda bahwa dalam diri anak ada sosok lain yang sedang diambil gitu. Jadi PR kita apa sekarang? PR kita ambil itu. Ambil peran itu yang sedang sedang hilang atau mungkin sedang melemah. Bapak, kenapa saya ajak jalan-jalan tidak selesai? Kenapa saya ajak makan bareng tidak selesai? Ya karena akumulasinya lebih besar dari itu gitu. Tidak bisa selesai hanya diajak ngobrol. Tidak bisa selesai hanya sesaat kita minta maaf lalu kita ajak nonton film, kita ajak nonton kita ajak renang, makan, setelah itu dia selesai masalah batinnya. Kayaknya tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Ya karena itu akumulasi dari sekian lama. Saya kira flashback ke masa lalu ini yang perlu kita lakukan bersama ya. Istighfar dulu, berbanyak, mohon ampun pada Allah, tidak usah menyalahkan anak dulu, nanti coba ngobrol sama istri. Mungkin ada yang kurang di keseharian kita. Ya, poin ini dulu deh, nanti kita diskusikan. Jadi yang paling penting sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana posisi dirimu dalam batin anak? Seperti apa sih gambar tentang diri kita dalam batin anak kita? Kan gitu Ustaz ya? Ya. Itu yang paling jauh lebih penting sebenarnya ketimbang tentang bagaimana cara agar anak tuh mau meninggalkan handphonenya. Kan begitu ya? Iya, itu jauh lebih benar. Betul, karena saya pikir begini, mau ada pandemi atau apapun tidak ada pandemi, pasti hal ini akan terjadi pada diri anak satu saat. Karena kan sifatnya akumulasi. Oke, karena ada pandemi maka kemudian masalah itu jauh lebih maju, jauh lebih cepat datangnya ketimbang nanti. Kalau dengan kondisi seperti ini ketika sang anak dengan ayahnya, dengan orang tuanya tidak lancar komunikasinya, gambar tentang orang tua dalam batin sang anak itu tidak terlalu baik. Fase dewasanya misalkan atau fase berikutnya, saya rasa pasti ada masalah. Tidak hanya dengan handphone mungkin, tapi dengan hal yang lain. Mungkin begitu ya, Ustaz ya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan dulu ada orang yang mengeluhkan tentang anaknya yang suka dengan handphone ya di rumah. Datang ke psikolog, ada ketiga psikolog kalau yang beliau datangi dan semuanya menyarankan agar HP-nya dijauhkan secara bertahap. Ketika datang ke saya, justru saya bilang
Mungkin bukan itu masalahnya. Jadi pakai HP pun tidak ada masalah. Masalah terbesarnya adalah kenapa anak ini tidak mau mendengarkan sampean, saya bilang begitu ke orang tuanya. Jadi itu masalah yang lebih krusial. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya dia berhenti misalnya dari HP-nya, tapi dia masih menyimpan sifat yang sama, dia akan tidak mendengarkan kita sebagai orang tua di hal yang lain. Ini kan hal yang lebih krusial. Jadi misalnya nanti kita akan suruh dia sholat, dia bisa menolak hanya gara-gara dia ngantuk misalnya. Nah, ini ada masalah krusial, yaitu komunikasi kita dengan anak yang belum nyambung. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau saran saya istighfar dulu yang banyak. Istighfar dulu yang banyak. Ini yang selalu saya lakukan ya ketika saya atau istri kesulitan menyampaikan sesuatu ke anak, itu berhenti nyalahkan anak. Berhenti menyalahkan anak. Kenapa? Karena mereka cara berpikirnya mungkin tidak seideal orang tua. Bekal ilmu belum cukup. Kalau misalnya mereka tidak nangkep, bukan salah mereka, karena memang alatnya belum sempurna. Yang salah adalah kita sebagai orang tua. Yang pertama istighfar dulu. Saya selalu mengaitkan ini dengan hal-hal abstrak ya. Maksudnya ada di luar jangkauan akal dan pikiran kita yang membuat hati kita itu tidak nyambung dengan anak. Selain hal teknis tentang perilaku ya, yaitu misalnya cobalah malam itu doa yang banyak. Loh Pak, saya sudah doa yang banyak kok. Sekali waktu doa bareng sama anak deh. Ini mumpung Ramadan ya, anak habis mau buka begitu, jangan langsung menjelang azan kumpul, misalnya 15 menit atau 20 menit sebelum azan. Coba duduk doa bersama, lalu sebutkan pakai bahasa Indonesia, ya Allah, jadikan anak saya anak yang saleh, ya Allah, mudahkan dia mendengar atau mengikuti kebaikan. Ucapkan secara jahar begitu, secara dilisankan ya, supaya anak paham juga apa yang diinginkan oleh orang tua. Duduk aja sambil menunggu buka puasa. Itu hal yang sederhana, memposisikan, oh ternyata orang tuanya itu punya hajat. Lalu kemudian ketika anak salah, istighfar, mohon ampun pada Allah. Itu yang selalu saya lakukan ya. Kalau misalnya bingung gitu nasihati anak itu, sudah ambil sajadah, sholat, mohon ampun sama Allah. Malam ketika kita nyarikan apa yang diinginkan anak susah gitu misalnya, malam sambil rebahan gitu istighfar, mohon ampun, ya Allah saya kok sulit ya mencarikan jalan keluar untuk anak. Malam istighfar, mohon ampun. Saya selalu mengkaitkan hal abstrak itu yang menjadi penyebab, kadang menjadi penyebabnya batin antara orang tua dan anak itu tidak nyambung. Saya selalu menggunakan surah Al-Muzammil, walaupun ini bukan tafsirnya ya. Sekali lagi ini bukan tafsirnya, cuman saya terkesan dengan ayat itu. Qumil laila illa qalila. Terus apa lagi? Bangunlah malam. Setelah itu waratilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an. Setelah itu kan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Dan perintah setelah itu akan diberikan beban risalah. Tapi saya menerjemahkan dengan bahasa yang sederhana, lebih sederhana karena saya mungkin tidak menguasai tafsir ya. Saya hanya merasakan ayat itu seolah-olah begini. Bangunlah malam, bacalah Al-Qur'an. Nanti rohani kita itu akan lebih kuat menyikapi sesuatu. Lisan kita itu akan seperti ada powernya gitu. Hati kita itu ada powernya ketika ngobrol ke anak. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, sholat, ngaji yang banyak, nanti yang keluar dari lisan itu akan lebih powerful. Coba saja sholat malam dulu. Bukan soal, sekali lagi bukan soal teknisnya, itu mungkin hal kedua. Yang paling pokok itu dulu. Coba bangun malam, istighfar, selesai sholat, doa, taubat. Yang pokok taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih menyimpulkan bahwa sikap anak di hari ini itu akumulasi. Karena mereka menggunakan masa lalu itu sebagai referensi. Saya garis bawahi poin ini ya. Anak-anak itu selalu menggunakan masa lalu sebagai referensi. Ya masa lalunya dia tidak senang, dia tidak nyaman, dia takut dengan orang tua. Ya wajar akhirnya dia menjadi takut dan tidak berani menyampaikan sesuatu. Sekaligus ini mungkin menjelaskan salah satu pertanyaan tadi. Kalau dia nyaman, ya dia akan datang seperti Nabi Yusuf datang kepada ayahnya. Jadi ringkasnya apa yang harus dilakukan? Ringkasnya cobalah lakukan hal yang membuat anak itu nyaman hari ini. Jadi tidak usah dipikir dulu, Pak anak saya masih main game. Kalau saya ya, mohon maaf ini ekstrimnya, dia masih main game, tidak apa-apa. Yang penting dia mendapatkan orang tuanya hadir. Kalau perlu ikut main sekalian sama anak.
Kalau yang saya sarankan begitu ke beberapa teman yang kesulitan membangun komunikasi dengan anak. Pak, saya tidak bisa ngobrol dengan anak karena dia sibuk main game. Ikut aja main game sekalian. Ngobrol aja itu yang namanya mabar itu apa, kemudian nanti kalau dapat achievement sesuatu, dapat giveaway apa, ngobrol aja gitu. Karena itu kadang menjadi cara kita untuk bisa masuk lagi ke anak-anak. Itu pilihan ya, itu pilihan. Tapi point endingnya itu yang kita tuju apa? Kita hadir lagi gitu. Hanya itu. Nanti kalau kita sudah hadir lagi, dia datang ke kita, itu baru setelah itu kita bisa bilang, nah yang ini tidak boleh, yang begini ini waktu yang kamu gunakan pagi sampai malam ini tidak baik. Itu nanti setelah kita bisa mengambil peran kita dalam batin anak. Kalau peran itu lepas, nanti kita bilang, nah ini tidak bisa, ini tidak boleh, itu susah. Maka saran saya, oke lah, mungkin orang tua kerja ya, tapi ada haknya anak yang tidak boleh kita lupakan. Jangan terlalu fokus dengan, ya itulah, nanti kita akan menyesal karena sisi diri anak itu hilang gitu. Karena akan habis kita gunakan waktu kita untuk hal yang kita anggap krusial. Saya tidak bilang bahwa itu tidak krusial, itu penting, cari nafkah itu penting. Tetapi ada hal penting yang lainnya itu tidak bisa diabaikan gitu. Gitu mungkin, sedang. Iya, ya. Saya jadi kelingan, saya teringat tuh kalau sama anak-anak itu ya main game bareng saya dampingi. Ada satu game yang bagus Ustaz, namanya Temukan Dia, menemukan 5 perbedaan. Dari ada 2 foto, 2 gambar, ada 5 perbedaan, itu kami main bareng. Ayah dulu, saya nemukan 1, yang kedua kakaknya nemukan, yang ketiga adiknya yang bungsu, terus begitu. Ambil ketawa-ketawa. Tapi saya makanya kadang berpikir, kenapa teman-teman ayah bunda di luar sana kok kesulitan untuk membangun kebersamaan dengan anak? Kenapa kok kesulitan untuk nasihatnya didengar gitu? Ya karena mungkin belum mau mencoba hal-hal yang ya di luar kebiasaannya. Coba saya lakukan saja. Tapi sebenarnya dari pertanyaan tadi saya tergelitik dengan obsesi ya. Orang tuanya memiliki obsesi cita-cita besar untuk jadi ulama. Oke, bagus ya itu. Tapi saya masih agak tanda tanya. Mungkin perlu mengulik sedikit tentang apa obsesi terbesar di balik ingin menjadi ulama itu. Kemudian beliau dipondokkan, dan hanya meraba saja. Apa kemudian dipondokkan itu maunya beliau atau di tengah terpaksa, dipaksakan untuk mengikuti satu buah proses yang tidak mengenakan. Ketika sang anak menjalani proses yang tidak mengenakan itu harus ada yang disalahkan. Siapa yang harus disalahkan? Orang tuanya. Ini jalan-jalan cerita tentang pikiran anak-anak ya, yang penuh dengan referensi masa lalunya dijadikan kesimpulan tentang bagaimana orang tuanya. Sebenarnya pengen dijawab pada video ini, Ustaz, tapi kalau menurut saya paparan tadi sudah sangat cukup agar tidak bias. Video tentang selanjutnya kita coba bahas tentang bagaimana obsesi orang tua terhadap perkembangan anak ya. Problematika anak dikaitkan dengan obsesi orang tua. Mungkin nanti di lain waktu dan kesempatan. Gitu Ustaz, karena ini waktu sudah cukup siang. Ya, insya Allah. Ya, masih banyak target murojaah yang harus diselesaikan. Begitu ceritanya. Salam buat Sami, salam buat Izan dan semua yang di rumah. Selamat berpuasa. Salam buat teman-teman di rumah. Jangan lupa buka puasanya bersama keluarga. Insya Allah menikmati berkah Ramadan bersama anak-anak, bersama istri dan pasangan. Begitu Ustaz, saya undur diri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.